Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran PPKN. Nah, Ibu sekalian, hari ini Ibu akan memberikan materi kelanjutan dari materi minggu yang kemarin, yaitu mengenai hak asasi manusia. Kali ini temanya adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Baiklah anak-anak, Ibu akan mulai materinya. Materinya untuk kali ini ada 3, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Kita akan mulai satu persatu. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ibu akan menjelaskan di sini mengenai hak dan kewajibannya dalam nilai dasar. Nilai dasar itu merupakan nilai yang sifatnya abstrak tetapi tetap, tak terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Jadi nilai dasar dia akan tetap tidak mengikuti perubahan dari perubahan waktu. Nilai dasar itu bisa mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Sehingga saya ulang lagi, nilai dasar ini nilai yang sifatnya abstrak dan tetap, tidak akan berubah-berubah. Kita lihat satu persatu hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Kita lihat di nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar di nilai ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Kemudian tidak boleh ada diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Maksudnya nilai-nilai dasar di sini di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa ini tidak akan berubah. Dia sifatnya tetap. Sampai kapanpun nilai di dalam ketuhanan yang Maha Esa ya hanya ini. Kita lanjut lagi, kita lihat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang. Kemudian hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini sama nilai dasar yang ada di nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai di dalam kemanusiaan di sini juga ini akan nilai tetap. Sampai kapanpun nilai di dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya seperti ini isinya. Dia tidak akan mengikuti daripada perkembangan zaman. Kita lihat nilai persatuan Indonesia. Di sini adalah kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai di sini dari mulai awal kita berdiri menjadi negara Indonesia sampai sekarang dan mungkin sampai akan datang. Maka nilai persatuan itu bagaimana kita memiliki kewajiban memelihara persatuan dan kesatuan. Kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya di sini adalah adanya sistem demokrasi. Kemudian setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan. Karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini nilai dasar yang ada di sila keempat. Dan itu sudah mulai berlaku sejak kita merdeka sampai sekarang. Dan sampai besok kita akan tetap nilai sila keempatnya adalah adanya sistem demokrasi dan adanya hak warga negara untuk berpartisipasi dalam bidang pemerintahan. Kemudian nilai keadilan sosial, di sini juga nilai dasarnya adalah keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, dan kebebasan berpendapat. Nah, ini pun akan tetap ada. Selama bangsa Indonesia ada, maka nilai dasar di sila keadilan sosial di sini juga akan tetap ada. Jadi tidak akan berubah. Baiklah anak-anak, Ibu kembali lagi ke materi. Setelah kita mempelajari hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar, kita akan masuk ke nilai instrumental. Nih, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental.
Di sini disebutkan nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Jadi kalau nilai instrumental itu justru merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, atau rencana maupun program untuk menindaklanjuti nilai dasar. Biasanya perwujudan nilai instrumental itu bentuknya peraturan, mulai dari peraturan Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Jadi kalau boleh Ibu jelaskan di sini, nilai instrumental itu adalah nilai penjabaran dari nilai dasar, tetapi bentuknya sifatnya adalah yang aturan-aturan dalam rangka melaksanakan nilai dasar tersebut. Kita lihat, ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Jadi nilai instrumen itu bentuknya peraturan-peraturan seperti ini. Peraturan-peraturan ini dalam rangka untuk melaksanakan nilai dasar. Jadi misalnya Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 27, 28, 30, 31 sampai 34. Ini kan isinya hak asasi manusia. Artinya dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah ada aturan-aturan mengenai bagaimana pelaksanaan nilai dasar. Kita lihat misalnya lagi ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia. Ini aturan juga mengenai bagaimana melaksanakan dari nilai dasar yang ada di sila kedua maupun sila yang kelima. Seperti itu sampai terakhir. Sehingga yang dikatakan sebagai nilai instrumental itu adalah nilai penjabaran untuk melaksanakan nilai dasar dan berbentuk peraturan-peraturan. Ini contoh-contohnya. Baik, Ibu lanjutkan lagi, kita akan lihat. Nah, kita akan bahas yang terakhir, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Ini nilai praksis. Ya. Nilai praksis merupakan nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari. Saya ulang, nilai praksis itu nilai dalam kenyataan sehari-hari, berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau dilihat nilai praksis itu justru nilai pelaksanaannya yang nyata ada di kehidupan sehari-hari. Kita lihat satu persatu masing-masing sila. Contoh nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini contohnya yang sudah terlaksana di kehidupan sehari-hari. Ya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalian semua tentunya memiliki agama. Kalian semua tentunya percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah menjadi contoh nilai praksis yang ada di sila ketuhanan Yang Maha Esa. Kalian semua sudah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara agama kalian dengan agama teman kalian yang berbeda. Ini juga merupakan contoh pelaksanaan nilai praksis. Berikutnya lagi, membina kerukunan. Jadi kalian semua misalnya hidup rukun dengan teman-teman kalian yang mungkin berbeda agama. Itu juga merupakan contoh nilai praksis. Baik, kita lihat yang sila keduanya. Contoh nilai praksis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketika kalian memperlakukan teman-teman kalian sesuai dengan apa yang sudah dimiliki oleh teman kalian, sesuai dengan harkat dan martabatnya, itu merupakan nilai praksis yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalian tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan yang lainnya. Semua kalian di kelas bersama-sama dengan teman-temannya. Ya, ini artinya melaksanakan nilai praksis untuk sila kedua. Ya. Terus kemudian juga kalian mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepaseliro. Ya, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini sebenarnya kalian sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai praksis. Hanya saja mungkin kalian tidak menyadarinya bahwa itu sesungguhnya sudah melaksanakan nilai praksis. Kita masuk sila ketiga. Sila ketiga contohnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di
dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa cinta tanah air, ya, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air. Ini contoh nilai praksis sila ketiga. Apa yang bisa kalian lakukan dengan sila ketiga? Misalnya kalian bangga untuk menjadi bangsa Indonesia. Kalian bangga untuk menjadi warga SMK Negeri 8 Jakarta. Itu sudah merupakan contoh nilai praksis sila persatuan Indonesia. Ya. Terus kalian mencoba menempatkan kepentingan daripada kepentingan persatuan dan kesatuan, atau contohnya kepentingan daripada kepentingan sekolah, daripada kepentingan pribadi kalian. Itu juga merupakan contoh nilai praksis sila persatuan Indonesia. Kita lanjut, contoh nilai praksis untuk sila keempat. Contohnya kalian punya hak dan kewajiban. Kalian semua punya hak dan kewajiban yang sama, ya. Kemudian kalian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketika kalian di kelas berdiskusi, maka tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu merupakan contoh nilai praktis sila keempat. Terus kemudian kalau ada masalah di kelas, mencoba untuk bermusyawarah, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama-sama di kelas. Ya, musyawarahnya untuk mencapai mufakat. Kemudian juga menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Ini sudah kalian lakukan sebenarnya. Ya, kita melakukan musyawarah, kita melakukan diskusi untuk mengambil sebuah keputusan. Berikutnya lagi contoh nilai praksis yang sila keadilan sosial di sini mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Coba kalian ingat-ingat, kalian sudah lakukan, misalnya memberikan pertolongan kepada orang lain. Misalnya ada yang mendapatkan musibah, kalian kemudian ikut rame-rame memberikan sumbangan. Ini sudah dalam rangka contoh nilai praksis. Kemudian menghormati hak orang lain, ya. Kemudian juga kalian mengembangkan sikap adil terhadap teman-teman kalian. Ini contoh-contohnya. Sehingga sesungguhnya nilai praksis itu sudah ada di lingkungan kalian. Ya, tinggal kalian untuk lebih mengembangkan lagi bagaimana sikap nilai praksis. Baiklah, anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan ulas kembali. Yang kita bahas kali ini adalah kaitan hak dan kewajiban yang dalam kaitannya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila, sifatnya tetap dan tidak berubah. Sedangkan nilai instrumental itu nilai penjabaran dari nilai dasar yang berbentuk peraturan-peraturan. Ya, jadi peraturan-peraturan untuk dapat melaksanakan nilai dasar. Sedangkan nilai praksis adalah pelaksanaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kalian semua sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Kita sudah selesai pada sesi yang kedua. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.